Puji Tuhan, hari ini kita bisa datang memuji Tuhan. Di Mazmur dikatakan bahwa biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita buka hati kita, berikan kerinduan kita kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, karena kita hidup untuk Tuhan. Haleluya. Mari berikan hati kita kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Oh haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu
dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Hatiku, Haleluya, aku berikan hati dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way in me. Have your way in me. Oh, hallelujah. I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Hallelujah. Have your way, have your way, have your way in me, Jesus. I give you my heart, I give you my soul. Have your way in me, Jesus. I live for you alone, oh Lord Jesus. Oh, I live for you alone, oh Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Di saat badai bergelora, kita tidak usah takut karena kita akan terbang bersama Tuhan. Tuhan akan selalu menaungi kita dengan sayap-Nya.
Tuhan akan melingkupi kita dengan kuasa Tuhan. Mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Lingkupiku ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Oh haleluya. Haleluya Jesus. Oh haleluya. 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 Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan kepada Tuhan sekali lagi, lingkupiku ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. katakan sekali lagi, oh haleluya. Ya Tuhan, oh haleluya. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God.
naungan sayap-Mu Tuhan, di bawah kuasa-Mu Tuhan, kami bisa berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Kami bisa berdiam diri di hadapan Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan bagi kami. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan satu-satunya bagi kami. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, urapi firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Biarlah kami datang dengan sikap yang benar ketika kami mendengar firman-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan kekal selamanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan berbicara tentang berseru kepada Yesus. Di dalam segala aspek kegiatan kita, kehidupan kita, aktivitas kita, mari kita belajar untuk mengungkapkan isi hati kita, untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita, untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan dengan cara berseru kepada Yesus. Sebelumnya mari kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tema kita hari ini berbicara tentang berseru kepada Yesus. Berseru kepada Yesus. Kalau kita lihat tadi ayat yang ke-47 sampai dengan 48 dan ayat 52 dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, dikatakan mulailah Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 14 dikatakan, ayat 48 dikatakan banyak orang menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 52 dikatakan di sana, lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Pada saat itu juga melihatlah dia. Lalu dikatakan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi hari ini kita mau berbicara tentang berseru kepada Yesus. Berseru artinya memanggil atau menarik perhatian dengan berkata, dengan bersuara nyaring, ya. Dengan bersuara nyaring artinya bersuara keras, bersuara lantang, bersuara tinggi dikatakan. Jadi berseru itu artinya demikian, ya, bersuara nyaring, bersuara dengan suara yang keras, bersuara dengan lantang, bersuara dengan suara yang tinggi. Lalu mengapa Bartimeus memanggil Yesus? Mengapa Bartimeus berseru memanggil Yesus? Mengapa kita berseru memanggil Yesus? Kalau kita perhatikan ada 3 alasan mengapa saya dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, yang ada dimanapun kita berada saat ini yang mendengar firman Tuhan. Mengapa kita berseru kepada nama Yesus? Mengapa kita memanggil nama Yesus? Berseru memanggil nama Yesus. Alasan yang pertama,
Waktu kita berseru memanggil nama Yesus, mengapa kita berseru? Karena kita tahu Yesus mendengarkan dan mempedulikan seruan kita. Waktu kita berseru, panggil nama Yesus, Yesus itu mendengarkan seruan kita. Yesus itu mempedulikan seruan kita. Markus 10 ayat 48-49 dikatakan, pada saat itu Bartimeus dikatakan yang duduk di pinggir jalan, ia seorang yang buta dikatakan. Pada saat ia berseru, di dalam ayat 48 dikatakan banyak orang menegur dia supaya ia diam. Tetapi dikatakan dia bukannya diam, walaupun ditegur banyak orang, disuruh diam, dikatakan dia malah dikatakan semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Akhirnya apa yang kita lihat ayat yang ke-49 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kalau kita baca dari ayat yang kedua ayat ini, pada saat itu, pada saat Bartimeus berseru memanggil Yesus, berseru dengan lantang, berseru dengan tinggi, berseru dengan suara keras, dikatakan, apa respon banyak orang saat itu? Ya, banyak orang malah menegur dia supaya dia diam ketika berseru memanggil nama Yesus. Tetapi kalau kita perhatikan, orang-orang negur dia, tetapi justru dikatakan ketika Bartimeus berseru memanggil Yesus, dikatakan justru seruan itulah yang membuat Yesus berhenti, dikatakan kakinya terhenti pada saat itu. Waktu Yesus dengar, artinya apa? Yesus peduli dengan seruan kita. Yesus memperhatikan seruan kita. Ya, seruan kita. Ketika mendengar seruan Bartimeus, dikatakan justru itu yang membuat kaki Yesus berhenti pada saat itu. Dan orang-orang malah menegur, tetapi Yesus memperhatikan, bahkan dikatakan menarik perhatiannya, panggilan daripada Bartimeus tersebut. Dan kita dari pelajaran ini kita lihat, kita berseru memanggil Yesus karena kita tahu bahwa Yesus mendengar dan mempedulikan seruan kita. Jadi mari kita belajar untuk dalam segala hal kita berseru memanggil nama Yesus. Kenapa? Sama seperti Yesus, Tuhan dengarkan seruannya, Tuhan pedulikan seruannya. Demikian juga dengan kita, Dia akan dengarkan seruan kita, Dia peduli akan seruan kita. Sama seperti Bartimeus, kita jangan pernah berhenti untuk berseru memanggil nama Yesus, sekalipun ada yang menegur kita, sekalipun ada yang berusaha menghentikan kita. Mungkin saja ada suara yang berkata dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Mungkin suara itu katakan, Tuhan gak dengar engkau. Tuh udah berapa lama engkau berdoa, Tuhan gak dengar sepertinya apa? Tuhan gak peduli. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mungkin jadi bosan, kita jadi jenuh. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan hanya itu, akhirnya kita jadi berhenti untuk berseru, berhenti untuk memanggil nama Tuhan. Karena kita mungkin pikir, Tuhan gak dengar kali ya, Tuhan gak peduli kali dengan seruan saya. Mungkin Tuhan gak dengar doa saya. Tetapi dikatakan jangan dengarkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mungkin itu ada bisikan dalam hati kita, dalam pikiran dan perasaan kita yang mengatakan demikian. Jangan kita dengar. Justru ketika ada bisikan demikian, udahlah gak usah doa lagi, gak usah berseru. Justru kita harus semakin keras, sama seperti dikatakan di sini Bartimeus, justru semakin dia ditegur, dikatakan dia semakin keras memanggil nama Yesus. Dan apa akibatnya? Dikatakan dari apa yang dilakukan oleh Bartimeus itu, dikatakan kaki Yesus berhenti pada saat itu. Yesus terhenti pada saat itu. Artinya apa? Dia mendengarkan ada seruan dari banyak orang pada saat itu. Bapak Ibu sekalian yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, bukankah yang menarik perhatian daripada Yesus adalah suara daripada Bartimeus dari sekian banyak. Jadi Bapak Ibu yang sekalian dikasihi Tuhan, mari kita berseru, panggil nama Yesus, karena kita tahu Dia peduli, Dia memperhatikan seruan kita. Jangan berhenti, sama seperti apapun Bartimeus, apapun yang terjadi, dia berseru kepada nama Yesus. Jadi mengapa kita berseru memanggil nama Yesus? Alasannya yang pertama tadi, karena kita tahu Yesus mendengar dan mempedulikan seruan kita. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Mari tetap panggil nama Yesus. Jangan pernah menyerah, panggil nama Yesus. Lalu yang kedua, mengapa kita berseru kepada Yesus? Yang kedua, waktu kita berseru dengan iman, menarik perhatian Yesus. Jadi seruan yang diserukan dengan iman itu menarik perhatian Yesus. Makanya kalau kita berseru, berserulah dengan
segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan kesungguhan kita, dengan kata lain berseru dengan iman. Karena seruan yang disertai dengan iman itu sangat menarik perhatian Yesus. Kalau kita perhatikan, itulah yang membuat kaki Yesus berhenti. Itulah yang membuat langkah Yesus berhenti pada saat itu. Waktu Yesus mendengar seruan Bartimeus yang disertai dengan iman. Jadi ketika kita berseru, berdoa, memanggil nama Yesus, itu harus disertai dengan iman. Karena percuma kita berdoa dengan suara lantang, dengan suara keras, dengan suara yang tinggi, tapi kalau nggak disertai dengan iman, itu tidak menarik perhatian Yesus. Jadi yang menarik perhatian Yesus itu ketika kita berseru dengan iman. Ya, Markus 10 ayat 48 dikatakan begini, banyak orang menegurnya. Menegur siapa? Menegur Bartimeus yang berseru memanggil nama Yesus. Menegur dia supaya diam, tapi malah dikatakan semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Ini artinya apa? Ini buktinya bahwa Bartimeus tidak sekedar hanya berseru, tidak sekedar hanya memanggil nama Yesus, tetapi dikatakan ia berseru dan yakin dan percaya, dengan iman ia berseru. Dia tidak berhenti berseru sekalipun dia ditegur oleh banyak orang pada saat itu. Dia tidak diam. Dia tidak putus asa, tetapi dia semakin keras. Kalau kita perhatikan, dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, yang membuat Yesus berhenti adalah ketika Bartimeus berseru memanggil Yesus. Dan yang membuat Yesus berhenti bukan karena Bartimeus berseru dengan suara yang keras, suara yang nyaring, suara yang tinggi, suara yang lantang, bukan, tetapi karena dia berseru dengan iman. Itulah yang menarik perhatian daripada Yesus. Seruan Bartimeus yang disertai iman itulah yang membuat Bartimeus menghentikan langkah Yesus. Jadi bukan masalah kerasnya suara, tingginya suara, lantangnya suara, tetapi apa yang dikatakan seruan yang disertai dengan iman. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus memperhatikan bahwa Tuhan Yesus itu memperhatikan dan tertarik bukan dengan suara yang lantang, suara yang keras. Bukan masalah lembut atau kerasnya suara, tetapi karena suara itu diserukan dengan apa? Kalau dengan iman, maka itulah yang menarik perhatian Yesus. Itulah yang membuat Yesus berhenti. Dikatakan, kalau kita baca lagi dalam Alkitab, di dalam sebuah cerita, kalau kita lihat ada seorang wanita yang 12 tahun menderita pendarahan. Dan dikatakan dia sudah berobat ke berbagai tabib tetapi nggak sembuh. Malah dikatakan tidak ada faedahnya. Sebaliknya keadaannya makin memburuk dikatakan. Tetapi kalau kita perhatikan pada saat dia putus asa, pada saat itu dikatakan dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Dia bukan hanya mendengarkan tentang Yesus, dikatakan ia datang mendekati Yesus pada saat itu. Dan kalau kita lihat dia mendekati Yesus, apa yang dia lakukan? Di dalam Markus 5 ayat 27 sampai 39 dikatakan begini. Dikatakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Wanita yang 12 tahun pendarahan ini mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ayat 34 dikatakan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kalau kita perhatikan, wanita ini dia hanya ngomong dalam hatinya, berbicara dalam hatinya. Dia tidak perlu bersuara dengan lantang, bersuara dengan keras, bersuara dengan tinggi. Sama seperti Bartimeus. Ini kan beda kasus. Bartimeus kan seorang yang tidak bisa melihat, dia buta, tetapi dia bisa mendengar. Dikatakan waktu dia dengar berita-berita tentang Yesus dan Yesus lewat pada saat itu, pada saat dia mengemis di pinggir jalan, sekalipun dia nggak bisa lihat, nggak tahu di mana keberadaan Yesus, tetapi dia tahu ada Yesus di sana. Makanya dia berteriak dengan lantang, berteriak dengan tinggi, berteriak dengan suara keras supaya Yesus dengar. Tetapi bukan masalah kerasnya suara, teriakan kita, seruan kita, tetapi iman ada di sana. Bartimeus dengan keras, dengan iman didengarkan oleh Tuhan. Tuhan terhenti langkahnya. Wanita yang 12 tahun pendarahan, dia hanya katakan, asal saja ku jamah jubahnya. Dalam hatinya dia ngomong, dia berbicara, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Artinya apa? Bukan suara keras atau lembut, tetapi iman. Kita datang menghampiri, memanggil Yesus dengan iman. Iman itulah yang menyembuhkan Bartimeus. Iman itulah yang menyembuhkan wanita pendarahan. Jadi
sekeras apapun, selembut apapun suara kita, kalau nggak disertai dengan iman, panggilan kita nggak ada artinya. Jadi mari datang kepada Yesus, berseru kepadanya. Ingat, kenapa kita berseru kepada Yesus? Ingat yang pertama, karena Yesus memperhatikan, peduli akan seruan kita. Yang kedua, kalau kita berseru dengan iman, itu menarik perhatian Tuhan Yesus. Jadi itu yang kedua. Ya, yang ketiga, mengapa saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita berseru kepada Yesus? Yang ketiga, karena waktu berseru dengan iman dan disertai dengan tindakan atau perbuatan, itu akan menyelamatkan kita. Jadi berseru dengan iman yang disertai tindakan akan menyelamatkan kita. Itulah yang terjadi dengan Bartimeus dan wanita 12 tahun pendarahan. Dia berseru baik dengan suara lantang, baik suara lembut maupun berbicara dalam hati. Tetapi kalau berseru dengan iman dikatakan itu menarik perhatian Yesus, dan bukan hanya menarik perhatian Yesus, dikatakan kalau kita sertai dengan tindakan itu akan menyelamatkan kita. Markus 10 ayat yang ke-52 dikatakan begini. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Kita melihat bahwa Bartimeus seorang pengemis yang tidak bisa melihat, tetapi dia bisa mendengar. Ya, dia bisa mendengarkan. Ia sudah mendengar tentang Yesus dari orang banyak pada saat itu. Ketika dia mendengarkan tentang Yesus, dia bukan hanya mendengar, tetapi dia percaya, dia beriman pada apa yang didengar tentang Yesus. Dan saat itu dikatakan, saat ia mengemis di pinggir jalan dikatakan, waduh, dia mendengar dari orang banyak bahwa Yesus sedang lewat. Dari orang-orang yang berbondong-bondong saat itu, yang sedang lewat pada saat itu, dia dengar ada Yesus di sana pada waktu dia mengemis di pinggir jalan. Lalu sekarang ia bukan hanya beriman, dia percaya apa yang dia dengar dari orang-orang banyak. Ia tidak hanya diam saja dikatakan, tetapi ia bertindak dengan apa? Dengan langkah iman. Apa langkah imannya? Di tengah kerumunan banyak orang pada saat itu dikatakan, apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia memanggil Yesus. Jadi nggak cukup mendengar tentang Yesus, tahu tentang Yesus. Kita harus datang sama seperti Bartimeus, melangkah dengan iman. Dia berteriak memanggil nama Yesus pada saat itu. Lalu dikatakan iman Bartimeus yang disertai, teriakan seruan Bartimeus yang disertai dengan iman pada saat itu akhirnya menarik perhatian Yesus, sehingga apa yang terjadi? Yesus terhenti dan dia katakan, panggil orang itu, dikatakan. Lalu apa yang terjadi? Ketika dipanggil dikatakan, datang kepada Yesus. Lalu Yesus katakan, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Lalu kata Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu apa kata Yesus? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang ketiga, mengapa kita berseru kepada nama Yesus? Karena kita tahu berseru dengan iman jika disertai dengan tindakan bukan hanya menyembuhkan kita, tetapi menyelamatkan kita. Jadi iman yang disertai dengan tindakan akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berseru dengan iman, tetapi nggak cukup hanya dengan iman, tapi kita juga harus melangkah melalui apa? Kalau Bartimeus, dia berteriak sekencang mungkin. Kalau wanita 12 tahun menderita pendarahan, apa yang dilakukan? Ketika dia dengar berita tentang Yesus, ia percaya apa yang dia dengar dan apa yang dilakukan. Enggak cukup hanya itu, dia enggak berdiam diri saja di rumah, tetapi dikatakan waktu dia dengar Yesus, dia melangkah dengan iman. Apa yang dia lakukan? Dikatakan dia mendekati Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Lalu apa yang dia katakan? Ya, kalau kita baca lagi di dalam Markus pasal 5 ayat 27 dan sampai 29 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus. Jadi artinya wanita ini tidak cukup hanya mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit, pokoknya segala sesuatu mujizat yang dilakukan. Dia sudah tahu, dia sudah dengar apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Yesus bisa lakukan pada saat itu. Dan waktu dia dengar itu, wanita ini tidak diam saja, dikatakan apa yang dia mengambil langkah iman. Dia percaya apa yang dia dengar, dia ambil langkah iman dengan apa? Kita lihat dikatakan dia mendekati Yesus sambil menjamah jubah Yesus. Lalu katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu dikatakan ia merasa bahwa dia sembuh, pendarahannya berhenti dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Maka dikatakan oleh Yesus dalam ayat yang ke-34, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar
untuk berseru kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Waktu kita berseru kepada Yesus, Yesus peduli, Yesus memperhatikan seruan kita. Waktu kita berseru dengan iman, itu menarik perhatian Yesus. Dan dia berhenti dan memanggil kita. Sama seperti Bartimeus, sama seperti wanita pendarahan. Akhirnya apa? Mereka disembuhkan. Bukan hanya disembuhkan jasmani, tetapi secara rohani jiwa mereka dikatakan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Lukas 18 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, jika Yesus datang, dikatakan, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan ingin mendapati, ingin menemui, ingin menjumpai, ingin melihat iman di bumi. Iman itu yang dia lihat apa? Di dalam hidup kita. Ketika kita berseru dengan iman, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Tapi bukan hanya iman, kita mengambil langkah, jangan diam saja. Bartimeus dia langkahnya apa? Dia berteriak sekencang mungkin. Wanita 12 tahun langkahnya apa? Langkah imannya menderita beneran. Apa yang dia lakukan? Dia dikatakan mendekati Yesus. Dia katakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi Tuhan mencari iman. Ya, Tuhan melihat iman, Tuhan memandang iman, tetapi iman yang disertai dengan tindakan atau perbuatan. Markus 11 ayat 24 dikatakan begini. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, apapun permintaan kita, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, apapun yang kita alami pada saat ini, mari kita belajar untuk berseru kepada Yesus, minta kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Maka dikatakan bahwa percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau meminta kepada Yesus, kalau nggak percaya, nggak diterima. Jadi walaupun keras, bagaimana usaha kita, kalau nggak percaya, tidak ada artinya dikatakan. Jadi kita meminta, percaya sudah menerima, maka akan diberikan kepada kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan pada saat ini, apapun yang sedang kita alami saat ini, mari kita belajar untuk berseru kepada Yesus dengan iman. Mengapa? Karena waktu kita berseru kepada Yesus, Yesus mendengar dan mempedulikan seruan suara kita. Waktu kita berseru kepada Yesus, berseru dengan iman, itu menarik perhatian oleh Yesus. Waktu kita berseru kepada Yesus, berseru dengan iman yang disertai tindakan, akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami dalam berbagai situasi kondisi hidup kami. Kami mau belajar untuk berseru kepada Tuhan karena kami tahu Yesus mendengar, mempedulikan seruan kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami berseru dengan iman, itu menarik perhatian Yesus. Karena kami tahu berseru dengan iman, jika disertai dengan tindakan, akan menyelamatkan kami. Bukan hanya tubuh kami yang disembuhkan, tetapi roh kami, jiwa kami diberikan keselamatan, diberikan hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar untuk berseru dengan iman. Bukan hanya sekedar berseru, tetapi dengan iman kami berseru kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa kami Indonesia ini, pemimpin negara kami yang memerintah bangsa negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, staf yang ada, pemimpin yang ada Tuhan. Biarlah mereka berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kepada mereka Tuhan. Haleluya, kasih anugerah yang daripada Engkau Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh mengelola bangsa kami ini dengan baik Tuhan. Khususnya gejolak pandemi virus corona yang belakangan ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan diberikan jalan keluar. Kami diberikan jalan keluar untuk memutuskan rantai corona ini Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, berkati anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, di kota, di desa, dimanapun berada Tuhan. Lindungi mereka, jaga mereka Tuhan, sertai mereka Tuhan. Secara khusus Tuhan, umat-Mu yang ada di JSS, kami memohon berkati
berkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah umat-Mu belajar berseru memanggil nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati mereka dalam rumah tangga keluarga mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, dalam keuangan mereka, dalam haleluya kebutuhan mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan memberkati mereka. Berkati Tuhan Yesus segala kehidupan mereka, aktivitas mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu dan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu menyertai, melindungi dan menjaga hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Biarlah kami bukan hanya mendengar menyampaikan firman-Mu, kami pelaku firman-Mu Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhanku Maha Kuasa, Raja